Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmania Putri dari kelas 11 LP1 nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Delia Pratiwi dari kelas 11 LP1 nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Nur Aini dari kelas 11 LP1 nomor absen 26. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Kuroto Aini dari kelas 11 LP1 nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Meliana Endardi Purwanti, kelas 11 LP1 nomor absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulandari, nomor absen 34. Apakah kamu tahu apa itu modus? Modus merupakan salah satu ukuran pemutusan data yang menunjukkan data yang sering muncul pada bagian. Dalam pelajaran matematika, arti dari modus adalah nilai yang paling sering muncul dengan frekuensi paling besar. Sedangkan kelas merupakan penggolongan suatu data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi atau biasa disebut batas kelas. Modus dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. 1. Untuk mencari nilai dari modus data tunggal terbilang cukup mudah karena cukup dilakukan dengan cara mencerna nilai mana yang paling sering muncul. 2. Untuk mencari nilai modus dari data kelompok bisa dibilang lebih rumit karena harus menggunakan rumus tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang apakah boleh modus lebih dari satu. Dalam ilmu statistik, modus disebut sebagai nilai atau angka yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus bisa saja berjumlah lebih dari satu. Data yang memiliki lebih dari satu modus disebut sebagai bimodal. Jika modusnya 3, maka disebut trimodal. Dan seterusnya yang bisa disebut dengan multimodal. Contoh, suatu data modusnya adalah 11 karena nilai tersebut paling sering muncul. Apabila menemukan nilai lain yang juga muncul beberapa kali, maka 11 dan angka tersebut adalah modus. Mencari modus pada data kelompok harus menghitung terlebih dahulu menggunakan rumus. Ada beberapa komponen pada rumus tersebut, antara lainnya tepi bawah kelas, modus, dan panjang interval kelas. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan tepi kelas? Nah, tepi kelas atau class boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya. Terdiri dari batas bawah kelas yang sebenarnya dan batas atas kelas yang sebenarnya. Kemudian, panjang kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Nah, untuk memahami lebih jelas apa itu modus, kita akan membahas soal berikut ini. Nah, terdapat sebuah data nilai rapot siswa, di mana datanya ada 8, 8, 6, 8, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 7, 8. Kira-kira dari data tersebut, berapakah ya modusnya? Nah, untuk menentukannya, kita urutkan dari angka yang terkecil kepada angka yang terbesar, sehingga menjadi 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa angka 4 hanya ada 1, kemudian angka 5 hanya ada 2, kemudian angka 6 ada 3, angka 7 ada 4, dan angka 8 ada 6, dan angka 9 ada 2. Nah,
bisa kita ketahui bahwa modus itu merupakan nilai frekuensi yang paling banyak atau terbesar, atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini kita tahu ya bahwasanya nilai yang paling sering muncul dan frekuensinya terbesar adalah berapa ya? Nah, benar sekali. Ada pada angka 8, di mana nilai frekuensinya ada sebesar 6. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa modus dari soal berikut adalah 8. Rumus modus. MO sama dengan TB plus buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali B. Dengan rincian sebagai berikut. TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. P sama dengan panjang interval. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan membahas soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, tabel tinggi badan beserta frekuensinya. Nah, saya bacakan dulu ya soalnya. Di SMK Gema Bakti sedang dilakukan pengukuran tinggi badan untuk proses seleksi paskibraka. Berikut adalah datanya. Tinggi badan pada kelas pertama 151 sampai 155 cm ada 4 frekuensi. Kemudian pada kelas kedua 156 sampai 160 cm ada 8 frekuensi. Kemudian pada kelas ketiga 161 sampai 165 cm ada 6 frekuensi. Kemudian ada kelas keempat 166 sampai 170 cm ada 2 frekuensi. Nah, yang ditanyakan adalah kelas interval yang memiliki tinggi frekuensi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, tepi bawah modus. Kemudian yang ketiga, D1. Kemudian yang keempat pertanyaannya adalah D2-nya berapa. Dan yang terakhir adalah panjang interval dari modus berikut. Nah, saya akan bahas dari pertanyaan pertama dulu. Kelas interval yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, dari tabel berikut, bisa kita lihat bahwa yang memiliki frekuensi yang paling tinggi sudah jelas, yaitu pada angka 8, karena dia adalah nilai yang paling tinggi ya. Jadi, angka 8 ada pada kelas 156 sampai 160 cm. Jadi, kelas interval yang memiliki frekuensi paling tinggi ada pada kelas kedua, yaitu 156 sampai 160 cm. Kemudian kemudian yang kedua yaitu tepi bawah modus. Nah, di tepi bawah modus itu rumus untuk mencari tepi bawah modus itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Nah, untuk mencari batas bawah itu seperti apa? Nah, batas bawah itu adalah di mana pada kelas modus kan ada 156 sampai 160. Nah, nilai yang paling di sebelah kiri itu merupakan batas bawah modus. Nah, nilai yang di sebelah kiri berapa nih? Nah, benar sekali 156 kan? Jadi untuk mencari tepi bawahnya yaitu 156 dikurangi 0,5 sama dengan 155,5. Nah, tepi bawah pada kelas modus tersebut adalah 155,5. Nah, kemudian yang kedua, D1. Nah, D1 ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas yang sebelumnya. Jadi dengan kelas sebelum modus tersebut. Nah, di sini kan kelas modusnya adalah pada kelas yang kedua. Nah, kelas sebelumnya adalah kelas pertama. Jadi pada kelas kedua yang merupakan kelas modus dikurangi kelas pertama. Jadi kelas sebelumnya, sebelum kelas modus tersebut. Jadi kelas yang kedua yaitu kelas modusnya kan 8 frekuensinya. Kemudian dikurangi kelas yang sebelumnya yaitu pada kelas pertama yaitu 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, bisa kita ketahui bahwa D1-nya adalah sama dengan 2. Kemudian yang kedua, D2 sama dengan D1 tadi, namun D2 yaitu
selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas yang setelahnya. Jadi kelas setelah kelas modus tersebut. Kalau di 1 kan sebelum kelas modus. Nah, kalau yang di 2 setelah kelas modus. Nah, jadi pada kelas modus maksudnya kelas modusnya kan 8. Nah, kemudian dikurangi dengan kelas setelahnya, yaitu pada kelas ketiga yang merupakan angkanya adalah 6. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, maka dapat diketahui bahwa D2 sama dengan 6. D2 sama dengan 2. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir, kita disuruh mencari panjang interval dari modus tersebut, dari data tabel tersebut. Nah, untuk mencari panjang interval dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Nah, untuk mencari TB-nya kan sudah ketemu ya. TB-nya adalah 155,5. Kemudian D1-nya kan sudah ketemu juga, yaitu 2. Nah, kemudian dibagi lagi sama D1, 2 ditambah dengan D2. D2-nya berapa tadi? Nah, benar sekali, 2. Kemudian dikali P. Nah, untuk P ini bagaimana ya cara mencarinya? Nah, untuk P ini yaitu data pada tinggi badan tinggi badannya. Nah, tinggi badannya kan pada kelas pertama 151 sampai 155. Nah, kita hitung tuh dari 151 sampai 155 itu ada berapa sih? Kan 151, 152, 153, 154 dan 155. Berarti ada 5 kan? Jadi P-nya yaitu 5. Jadi dapat kita tentukan 155 dibagi 155 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 2 dikali P-nya berapa tadi? 5. Nah, dapat kita tentukan bahwa 4 dikali 5 dulu ya. Perkalian dulu yang diselesaikan. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 4 ditambah 2 tadi kan 6. Jadi 20 dibagi 6 sama dengan 3,33. Nah, maaf, 3,33. Jadi 155,5 ditambah 3,33 yaitu sama dengan 158,83. Nah, jadi dapat diketahui bahwa panjang intervalnya yaitu 158,83. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk menentukan nilai modus ini sangat gampang bukan? Sangat mudah. Kita cukup menentukan bagaimana itu rumus-rumus untuk mencari nilai modusnya tersebut dan tentunya frekuensi yang terbesar dari datanya. Nah,